Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hanastan Channel. Kali ini kami akan bercerita tentang kisah kepala perampok, ular dan burung. Diceritakan dari kaum Kurdi yang pernah menjadi penyamun, menghalang perjalanan orang, serta merampas harta bendanya. Ia berkata, "Pada suatu hari, ketika aku bersama dengan kawan-kawanku, yaitu orang-orang penyamun, keluar untuk menghalang kapilah-kapilah pelayaran dan merampas harta benda mereka. Kami tiba di suatu tempat untuk beristirahat. Di situ aku melihat ada 3 batang pohon kurma. 2 pohon di antaranya lebat, penuh dengan buah-buahan. Manakala pohon yang ketiga, pohon jantan, sama sekali tidak mempunyai buah. Setelah kami mengambil sedikit dari buah-buah itu untuk dimakan, sementara kami beristirahat di situ, aku melihat ada seekor burung yang sibuk berulang-alik di antara 2 pohon kurma yang berbuah, membawa kurma di moncongnya, lalu melemparkan buah kurma itu ke pohon jantan yang tidak berbuah. Aku terus memerhatikan setiap gerak-gerik burung itu, ingin tahu apa sebabnya dia melakukan sedemikian itu. Dan oleh karena ingin tahuku lebih lanjut, aku memanjat pohon yang ketiga yang tidak berbuah. Mujur sekali, aku tidak lalai orangnya. Kalau tidak, tentulah aku akan menerima naasnya. Rupa-rupanya di atas pohon itu ada seekor ular yang bertengkar di situ. Kepalanya tercatuk, sedang mulutnya dingangakkan setiap kali mendengar risik benda yang datang ke situ. Aku kira tentu mata ular itu buta. Kalau tidak, tentu dia akan mengganas. Takkan dia mendiamkan diri, membiarkan apa saja datang mendekatinya. Aku segera turun dari pohon itu dan terus memerhatikan lagi kelakuan burung tadi. Aku kira ada berbelas kali burung itu berulang-alik membawa makanan kepada ular buta itu. Dari sejak hari itu, aku terus diganggu oleh perasaan risau dan muram, tersebab oleh peristiwa yang aku lihat antara ular buta itu dengan burung yang baik hati. Kadang-kadang sampai bertetes air mataku jatuh berderai dari memikirkan mengapa aku sampai ditakdirkan Tuhan menjadi penyamun dan perampok harta benda orang, serta mengganggu ketentraman orang yang tidak berdosa. Mengapa aku tidak menjadi seperti burung itu saja yang membantu ular buta tadi, meskipun dia tahu bahwa sikap ular itu senantiasa mengganas. Aku insaf akan diriku ini, dan aku bertekad untuk kembali ke jalan yang benar dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebanyak-banyaknya, agar segala dosa dan kesalahanku itu dapat diampunkan. Ya Allah, ya Tuhanku, kini aku bertaubat kepadamu dari segala apa yang pernah aku lakukan, dan aku berjanji tidak akan kembali lagi kepadanya. Aku lalu mematah-matahkan pedangku dan menaburkan tanah ke atas kepalaku, seraya menjerit sekuat hatiku, "Ya Allah, hapuskanlah dosaku
padamkanlah segala kesalahanku. Maka di situ jugalah aku mendengar suatu suara yang menyeru, "Hai hamba yang memohon kehapusan dosanya, aku telah hapuskan dosamu." Aku dengar suara itu dengan jelas sekali. Kini aku gembira setelah mengetahui bahwa Allah Ta'ala telah menghapus dosaku. Aku terus mendapatkan rekan-rekanku yang sedang menungguku, sedang di kedua belah tanganku terdapat serpihan pedang yang sudah dipatah-patahkan. Apabila mereka melihat keadaanku yang tidak seperti biasa dan memandang kepada pedangku yang sudah terpatah-patah itu, mereka lalu bertanya, "Apa yang telah terjadi padamu?" Aku dulu tersingkir jauh dan sekarang aku telah membuat perdamaian, jawabku kepada mereka. "Perdamaian kepada siapa?" tanya orang itu serentak. "Perdamaian kepada Allah, dan aku telah diberikan permintaanku," jawabku sambil menangis. Mereka terkejut melihat aku menangis. Mungkin mereka menyangka bahwa orang yang menjadi kepala perampok tidak patut menangis, bahkan selalu ketawa saja. "Apa dia?" tanya mereka sambil terpinga-pinga melihatku sedang menangis. "Aku telah diberikan pengampunan dan aku bertaubat tidak akan merampok lagi." Mereka sekalian berdiam diri. Mungkin mereka juga telah tersadar dari kerja salah dan dosa yang mereka lakukan selama ini di bawah arahanku. "Bertaubatlah kamu sekalian," mohonku kepada mereka. "Ya, kami juga ingin bertaubat dan membuat perdamaian kepada Allah," jawab mereka serentak. "Bertaubatlah kamu sekalian," mohon kepada mereka. Mereka lalu mematah-matahkan senjata mereka dan melonggokkannya di depanku. Kemudian mereka sekalian bertaubat kepada Allah, dan aku tahu memang mereka benar-benar dalam taubat mereka itu. Dari situ kami sekalian sepakat menuju ke Mekah untuk tinggal dan beribadah di sana. Setelah berjalan selama 3 hari, kami tiba di sebuah kampung untuk beristirahat. Sementara kami sedang duduk-duduk di bawah sebuah pohon rindung, berteduh dari panas terik matahari, tiba-tiba kami didatangi seorang perempuan tua yang buta. Dan ternyata dari paras wajahnya, dia termasuk perempuan-perempuan yang soleha. Dia terus menuju kepada kami dan berkata, "Adakah dalam rombongan kamu ini si Fulan berbangsa Kurdi?" Kami katakan, "Ada." "Ada apa?" tanya. "Akulah orangnya." "Mari kemari," katanya. Aku pun menghampirinya. "Kau rupanya," kata perempuan tua itu. Aku pun tidak tahu apa maksudnya. Kemudian perempuan itu berkata lagi, "Anakku baru meninggal dunia beberapa hari dulu, dan dia meninggalkan sepasang pakaian ini." Dia lalu menghulurkan pakaian itu kepadaku. Aku menemuinya sambil bertanya, "Buat apa pakaian ini?" tanyaku aneh. "Pakaian ini untukmu," katanya. "Aku mimpi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadaku dan menyuruhku memberikannya kepadamu. Betapa gembira sekali hatiku bila mendapat pakaian itu, khususnya apabila dia ditunjuk oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
untuk diberikannya kepadaku. Kami berangkat lagi sesudah itu, hinggalah kami tiba di Mekah, tempat yang akan kami menghabiskan umur kami di sana dengan berbuat amalan-amalan yang diridhoi Allah. Sesudah kami semua bertaubat kepadanya, alhamdulillah dan syukur kami telah diberikannya hidayah dan taufik itu. Demikianlah sahabat, kisah kami kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa memetik hikmahnya. Saya ucapkan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.